Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi di mata kuliah bahasa pemrograman komputer. Kita akan membahas pokok bahasan berikutnya, yaitu tentang has a relationship atau biasa disebut dengan composition, dan yang kedua adalah is a atau inheritance. Relationship adalah hubungan. Has a berarti hubungan memiliki sebuah. Composition itu bisa diartikan sebagai komposisi. Jadi maksudnya begini. Misal kita ingin membuat suatu sistem informasi akademik. Nah, di dalamnya ada beberapa kelas. Misal saya hanya mengambil contoh dari proses bisnis di dalam akademik, yaitu mengambil mata kuliah. Nah, mahasiswa mengambil mata kuliah. Di dalam proses itu terdapat dua entitas, yaitu mahasiswa dan mata kuliah, student dan course. Nah, tentunya antara student dan course itu memiliki suatu hubungan. Nah, ini yang disebut dengan hubungan. Kenapa kok disebut dengan komposisi? Iya, karena kalau misalkan tidak ada student atau tidak ada course, maka di situ tidak akan terjadi proses yang namanya proses mengambil mata kuliah, kan seperti itu. Nah, sedangkan kedua adalah is a atau inheritance. Inheritance itu penurunan sifat. Jadi pengertian dari inheritance itu adalah penurunan sifat. Jadi misal ada kelas mamalia. Nah, kelas mamalia dia memiliki beberapa sub dari kelas, seperti manusia dan kera. Nah, manusia dan kera merupakan subkelas dari kelas mamalia, seperti itu. Tentunya ada penurunan sifat. Jadi sifat dari mamalia itu diturunkan ke manusia dan diturunkan ke kera. Nah, itu yang disebut dengan inheritance. Oke, untuk lebih detailnya kita akan bahas pada slide berikutnya. Nah, misal ini. Jadi di sini dicontohkan hubungan antara student dengan course. Hubungannya apa? Hubungannya adalah tics mengambil, ya. Tics mengambil. Nah, di dalam ini namanya notasi UML, Unified Model Language. Jadi untuk membuat kelas itu notasinya adalah menggunakan kotak, dan di tengahnya ada label student, label nama kelasnya. Sedangkan yang ini adalah course, dan untuk membuat hubungan itu menggunakan tanda seperti ini. Jadi student mengambil course atau course diambil oleh student, seperti itu. Silakan Anda memberikan contoh, 3 contoh. Tentunya terserah sampean. Anda lebih mudahnya berikan contoh di proses sistem informasi akademik. Namun sampai bisa mengambil contoh dari topik yang lainnya. Baik. Ini contoh kelas course, ya. Kelas course memiliki dua atribut, yaitu string name sama integer credit. Nah, di dalamnya terdapat suatu metode konstruktor, yaitu course. Nah, ada parameternya string name sama integer credit. Terus di sini ada metode namanya metode string, metode toString. Nah, sebenarnya metode toString ini merupakan metode yang sudah ada di Java. Jadi ini metode yang sudah ada di Java kita definisikan kembali. Seperti kemarin saya jelaskan bahwa sebenarnya itu ada metode yang namanya course, ya kan? Ada metode course, ada metode konstruktor, tentunya adalah course di sini, ya. Jadi setiap kali kita membuat suatu kelas, nanti secara implisit itu Java sudah membuatkan metode konstruktor, namun kita bisa memodifikasinya sama seperti ini.
Jadi sebenarnya kita juga bisa memodifikasi suatu metode yang sudah dimiliki oleh kelas, yaitu toString, dimiliki oleh Java, yaitu toString. Nah, toString ini metode yang digunakan untuk mengconvert, ya. Bentar, ada apa ini? Oh, oke, perhatikan. Nah, toString ini digunakan untuk mengconvert dari suatu kelas, ya, menjadi string. Nah, oleh karena itu di sini merupakan metode mengembalikan nilai string kan. Nah, dan di sini ada keyword return dan return string.format. Nah, string.format course name %s, numCredit %2 %d. Jadi %s ini dan %d ini itu merupakan karakter khusus yang digunakan untuk memberikan space atau ruang pada suatu parameter ini. Jadi untuk S itu berarti mewakili string, sedangkan untuk D itu integer. Jadi S itu thisName. Jadi nanti ketika kita ngisi thisName, maka string ini diganti dengan nilai yang diisikan oleh user, ya. Dan %d itu integer, berarti ketika si user mengisikan kredit, maka %d ini di replace sesuai dengan nilai yang diisikan oleh user, seperti itu. Dan harus urut, ya. Jadi ini formatnya, terus ini adalah variabel yang ingin diletakkan di sini, jadi urut. Ini pertama, ini kedua, berarti thisName ke sini ke pertama, screen ini ke kedua, yaitu %d, seperti itu. Nah, student. Jadi student itu tadi kan student mengambil course, ya kan, student take course. Nah, oleh karena itu saya harus membuat suatu kelas, ya, membuat suatu variabel yang, ya kan, yang memiliki data tipe course. Jadi course ini dari mana? Course ini tadi dari apa namanya, dari kelas course tadi, ya. Jadi course ini merupakan data tipe yang kita buat sendiri. Tentunya student juga memiliki nama, kan gitu, ya. Jadi student mengambil mata kuliah apa, kan gitu. Contoh ini sama metode konstruktor. Nah, di sini saya membuat suatu parameter, ya, parameter yang berdata tipe course, Jadi kemarin saya bilang bahwa ada dua jenis data tipe primitif dan data tipe object reference. Nah, ini salah satu dari data tipe object reference. Jadi kita bisa buat sendiri, terserah kita, dan space-nya atau length-nya itu tidak ditentukan, tidak dibatasi, terserah kita, kan gitu. Kemarin saya bingung. Nah, ini sama tadi, %s itu mewakili string, %s ini mewakili string, namun harus urut. Ini pertama, ini kedua, berarti thisName, ya, berarti ini ke sini, thisCourse berarti ke sini, gitu, seperti itu. Contoh, ya, supaya nggak bingung. Contoh, nah, ini saya buatkan apa namanya, saya buatkan package SE gitu, ya. Di sini saya buat kelas baru, saya kasih nama tadi apa, student. Terus saya kasih nama, buat kelas satu lagi saya kasih nama course. Nah, kan tadi student mengambil course, kan gitu. Student mengambil course, student take course. Nah, kita coba satu-satu bahas. Course itu tadi memiliki nama, ya kan, string name, memiliki nama. Oke, course juga memiliki apa? Kredit itu SKS. Terus saya membuat metode konstruktor, ya,
metode konstruktor yang di dalamnya itu terdapat parameter string name ya, string name, integer, ready. Nah, terus metode konstruktor ini digunakan untuk mengassign, jadi memberikan nilai awal. Ketika saya membuat objek, maka saya harus memasukkan nilai dari parameter ini, setiap parameter ini, string name dan integer ready. Nah, nanti value yang dimasukkan di masing-masing parameter ini itu nanti disimpan di dalam sini, di dalam atributnya, di dalam atribut course. Jadi karena name sama dengan name, maka saya harus menggunakan yang namanya this keyword, this name ya, name ini ya, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Discredit juga sama discredit. Jadi maksudnya adalah this name berarti merujuknya ke sini karena this atribut miliknya ini, miliknya kelas ini, yaitu name ya kan, this name. Sedangkan name yang sebelah kanan itu berarti miliknya yang ini. Sama juga seperti credit juga sama, credit yang ada listnya itu berarti miliknya kelas course, sedangkan credit yang tidak ada listnya sebelah kanan sama dengan itu ini ya. Nah, terus atau sama bisa membuat apa namanya, metode misal karena apa, karena ada hubungan tick yang bisa membuat metode tick ya, tick di sini. Metode tick apa, tick sama tick string name sama integer credit ya. Tentunya tick ini void ya, karena mengambil berarti tidak kembali, karena mengambil berarti disimpan. Void berarti sama seperti di mana, di metode konstruktor ya ini. Terus saya ingin melakukan convert class course ini ke dalam bentuk string, maka saya menggunakan metode toString ya, tadi saya jelaskan. Saat ini dia membolehkan nilai return apa, string dot format. Nah, ini saya kasih di sini parameternya berupa format dari string. Jadi misal name of course ya, courses apa, persen, mana persen s berarti string ya, terus koma credit sama dengan persen d integer. Nah, untuk persen s itu berarti diwakili oleh variabel pertama di sini, berarti bisa kita panggil karena s adalah course, maka course di sini. Sedangkan untuk yang berikutnya diwakili untuk yang persen d itu adalah discredit ya kan, tadi saya jelaskan itu. Nah, benar, salah, oh name bukan course ya, name. Oke, fix. Berikutnya saya membuat kelas Java tadi student mengambil ya kan, berarti saya harus mendefinisikan nama dulu ya, nama dulu, string name, terus apa
tadi course ya kan, course. Jadi saya membuat variabel atau atribut yang memiliki data tipe course atau data tipe object reference. Nah, di sini saya membuat constructor ya. Oh sorry, constructor harus sama dengan string name, string course. Oh string salah course ya. Saya gunakan set this name sama dengan name, this course sama dengan course. Nah, seperti ini. Terus saya buat apa, method to string ya, method to string dimana dia mengembalikan string return ya, return string format of student. Di sini saya membuat format of student %s tick ya kan, tick apa, tick %s ya, %s karena tadi kan course itu saya convert ke dalam bentuk string kan tadi, menggunakan string tadi, maka di sini saya menggunakan %s ya, bukan %c atau apa, karena nggak ada memang. Karena nama maka saya mengambilnya di pakai this name ya, this name this seperti ini. Nah ya, supaya tidak bisa langsung diakses oleh user langsung ke atributnya, maka saya beri akses modifier menggunakan private. Sama ini juga saya private. Jadi setiap kali setiap kali Anda ingin mengakses variabel harus menggunakan method. Oke. Nah terus di sini saya buat main kelasnya, saya beri nama apa, kuliah atau ya kuliah tes, sama kuliah tes. Kita harus membuat main metodenya static ya, static void main. Nah terus di sini ada string, ada gs. Oke. Nah pertama-tama karena student mengambil course ya kan, course ada di sini, maka kita harus mendefinisikan dulu atau membuat objeknya course terlebih dahulu. Jadi di sini saya membuat objeknya course ya, atau mungkin mat ya, mat sama dengan new course. Nah terus tadi ada kredit dan ada nama. Nama dulu ya, misal saya kasih nama
mat ya. Terus untuk kreditnya saya beri 3. Nah, terus berikutnya saya membuat metode namanya student, metode subjek dari kelas student. Misal ini Romi ya, saya kasih nama Romi. New student. Nah, student tadi parameter pertama berupa string, maka di sini saya beri nilai Romi. Terus parameter kedua adalah cost, maka di sini saya ketikkan mat ya. Jadi bisa Anda lihat bahwa ya, bisa Anda lihat bahwa mat itu bisa kita jadikan, kita masukkan sebagai nilai dari suatu parameter, karena mat merupakan data tipe cost yang gitu ya. Mat itu merupakan data tipenya cost, objek dari kelas cost. Nah, jadi kita bisa memasukkannya di parameter student seperti itu. Kalau kita jalankan, maka hasilnya seperti apa? Tidak ada apa-apanya ya. Karena apa? Karena tadi kita belum menampilkan membuat system.out.learn. Maka di sini saya harus membuatnya terlebih dahulu. System.out.print Romi. Jadi ketika saya jalankan, maka hasilnya adalah ini name student Romi, tag name of course matematika kredit 3. Nah, supaya lebih jelas saya kasih fill seperti ini. Nah, ini Romi text name of course D2 mat kredit 3. Jadi kita telusuri satu-satu bagaimana kok bisa mengeluarkan hasil seperti ini. Tadi gini. Oke, kita mulai dari versi yang paling belakang. Jadi misal ini system.out.println Romi. Itu berarti Romi kan dari sini ya. Romi tadi apa? Berupa string kan? String dari mana? String itu dari sini. String to string. Berarti dia mengembalikan nilai string dengan format seperti ini. Gitu. Ya, bener ya. Nah, dimana ketika saya membuat objek dari kelas student, itu di sini saya mengisikan parameter string dan parameter cost kan gitu. Nah, string dan parameter cost. Nah, pada konstruktoran di sini. Maka apa? Maka ketika saya memberikan nilai pada konstruktor ini ya, yang tadi yang saya buat objek baru bernama Romi tadi ya. Maka apa? Maka sistem itu akan mengeset ya kan? Mengeset nilai. Ini namanya ada Romi, costnya adalah mat kan gitu. Jadi dia akan akan menampilkan nilai string berupa ini name of student s dari sini tadi, sedangkan tag %s itu dari sini cost. Nah, sedangkan cost sendiri seperti yang Anda ketahui bahwa cost sendiri itu pada cost mat ini dia kan harus mengeset ini kan string dan kredit ya. String dan kredit ya. Terus sama seperti tadi student, bahwa ketika di set nilainya di dalam konstruktor parameter konstruktor string, maka di sini berupa nilainya sesuai dengan value yang diisikan oleh user. Kredit juga sesuai ya kan. Maka ketika kejalankan tadi hasilnya seperti ini. Namun karena tadi ada tag ya kan, di sini ada tag ya, ya. Kita bisa modifikasi Mas Mbak nilai dari parameter cost. Misal di sini saya modifikasi ya. Sini kan mat ya. Oh. Ini kan mat. Berarti saya modifikasi ya. Mat. Jadi mat saya rubah jadi apa? Mat
saya rubah jadi misal apa, misal fisik ya, fisik. Nah, saya kasih kredit 3 sama, maka ketika saya jalankan tidak lagi mat tapi apa, fisik. Nah, seperti ini, fisik kredit 3 seperti itu ya. Nanti untuk pertanyaan memang ini agak membingungkan, agak sulit, namun nanti sampai bisa bertanya di WhatsApp ya, di grup. Oke, saya lanjutkan materi berikutnya. Oke, inheritance. Tadi saya berikan contoh bahwa inheritance itu adalah penturunan sifat ya, atau inheritance itu turunan ya. Pengertian turunan di kehidupan nyata dengan di Java itu sedikit berbeda ya. Jadi kalau di kehidupan nyata kita, turunan kan parent kan harus berpasangan dengan berlainan jenis terus membentuk anak ya kan. Anak itu diturunkan dari sifat kedua orang tuanya kan gitu. Nah, berbeda dengan di Java. Kalau di Java itu kita nggak perlu pasangan. Justru kalau pasangan itu salah justru. Jadi tadi saya bilang bahwa mamalia itu kita anggap sebagai kelas parent, sedangkan tadi manusia dan kera itu kita anggap sebagai child, anak ya, anak. Tentunya semua sifat yang dimiliki oleh parentnya atau dimiliki oleh mamalia itu juga dimiliki oleh manusia dan dimiliki oleh kera. Namun tidak untuk sebaliknya. Jadi sifat yang dimiliki oleh manusia belum tentu dimiliki oleh mamalia. Nah, tidak untuk sebaliknya. Nah, juga sifat yang dimiliki oleh kera itu belum tentu dimiliki oleh mamalia. Dan tentunya antara mamalia dan antara kera dan manusia itu memiliki persamaan ya kan. Misal sama-sama menyusui kan gitu, sama-sama memiliki rambut kan gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kenapa kok ada turunan, ada inheritance? Nah, sebenarnya inheritance ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi kita ketika kita menemukan suatu kelas yang memiliki kemiripan, daripada kita menuliskan ulang ya kan. Selain memperjelek tampilan codingan ya kan, tentunya kerja kita juga semakin berat. Oleh karena itu di Java itu disediakan fitur yang namanya inheritance. Jadi ketika ada metode yang sama atau sifat yang sama, kita coba mendefinisikannya sebagai superclass. Nanti ketika ada sifat-sifat yang berbeda, misalnya dia manusia dan kera, itu coba kita spesialisasikan kayak gitu. Jadi spesialisasikan ya. Manusia memiliki, misal manusia bisa berpikir, memiliki sifat berpikir, namun di kera itu tidak memiliki ya, seperti itu ya. Misal manusia berjalan tegak, kera berjalan membungkuk, seperti itu. Jadi meskipun dia itu memiliki persamaan, namun dia juga memiliki perbedaan. Nah, perbedaan ini nanti dijadikan sebagai keturunan ya, turunan atau anak. Sedangkan yang sifat general atau general dari keduanya, manusia dan kera, itu anggap saja kita kombinasikan dan kita jadikan sebagai kelas parent. Nah, seperti ini. Misal ini. Misal ship. Nah, ship itu apa? Bidang datar. Nah, bidang datar dia memiliki turunan, memiliki child, circle dan square. Square itu kotak, circle itu lingkaran. Atau biasanya kelas kelas induk atau kelas
orang tua atau parent itu disebut dengan superclass, sedangkan kelas anak atau child itu disebut dengan subclass. Seperti itu ya. Nah, circle itu extend shape, berarti circle merupakan kepanjangan dari shape ya. Square juga, square merupakan kepanjangan dari shape gitu. Karena apa? Karena memang circle itu lebih detail ya dibandingkan dengan shape, makanya disebut dengan perpanjangan. Square juga lebih detail daripada shape, karena shape kan umum ya kan, umum. Contoh ini, misal di dalam kelas shape saya membuat atribut private string name dan method set name get name ya, method set name get name. Tentunya nanti di dalam kelas turunannya atau subkelasnya circle dan square itu dia memiliki metode ini dan memiliki atribut ini sama, namun mungkin untuk metode menghitung ya kan keliling dan menghitung luas itu dia memiliki perbedaan seperti itu ya. Nah ini contohnya square public class square extend. Jadi cukup mudah ketika kita ingin mendefinisikan bahwa square ini merupakan anaknya shape, itu kita cukup menambahkan keyword yang namanya extend di sini ya, extend. Nah square memiliki misal apa sih bedanya antara square ini square ini memiliki sifat spesial khusus ya, yang hanya dimiliki oleh square. Misal integer side sisi ya. Nah seperti itu. Terus ada count large ya. Jadi di shape itu nggak ada count large, karena apa? Karena masih umum. Dia menghitung luasan apa kan gitu. Dan dia juga bisa menampilkan apa? Menampilkan hasilnya seperti ini ya. Ini circle extend shape integer r. Tadi square ya memiliki atribut side, nah sedangkan circle r jari-jari ya kan gitu. Nah cara menghitung luas itu berbeda ya kan. Kalau tadi cuma dipangkatkan saja, jadi set dipangkat 2. Untuk yang apa namanya yang circle itu ini pakai mi kalimat .po r, 2. Ini hasilnya ya. Ini cara penggunaannya. Nah, oke, coba kita praktek ya untuk yang apa namanya yang turunan. Oke, saya buat package baru, saya kasih nama inheritance ya. Tadi saya buat tadi ada kelas apa saja? Ada kelas circle ya. Terus ada kelas sheet ini. Oh, square dulu. Square. Terus ada kelas sheet. Jadi circle sama square itu nanti kan kedepannya akan kita jadikan sebagai anaknya shape ya. Namun dia tidak akan menjadi anaknya shape sebelum kita tambahkan extend ya. Extend. Jadi ini belum menjadi anaknya siapa ya. Square juga belum menjadi anaknya siapa-siapa. Jadi tidak ada hubungan dengan shape. Nah, untuk bisa menjadikan anaknya shape, maka apa? Maka saya harus menambahkan apa? Menambahkan keyword student extend ya, keyword extend apa? Extend shape ya. Berarti circle ini anaknya shape. Begitu juga dengan square ya. Square kita tambahkan extend shape seperti itu. Nah, tadi shape itu memiliki shape itu memiliki sifat umum yang dimiliki oleh bit dan datar. Apa? Nah, tadi saya
mendefinisikan atribut namanya name. Jadi setiap shape itu memiliki name gitu ya. Terus di sini saya buat public void shape name ya. This name sama dengan name ini. Oke. Nah di ini sudah get name, public void get name. Return this name. Bentar, istirahat dulu. Oke, maaf. Oke, saya lanjutkan. Oh, ini baris ke-20 salah. Karena di sini return this name adalah string, maka seharusnya shape itu data tipenya adalah string, bukan void. Oke. Baru benar. Nah, berikutnya. Tadi shape merupakan parent dari dua kelas ini, circle dan square. Berarti apa? Berarti semua sifat yang dimiliki oleh shape berarti dimiliki oleh circle dan square. Berarti circle dan square itu memiliki string name, memiliki shape name, memiliki get name. Meskipun di kedua kelas ini circle dan square itu tidak tertulis, namun sebenarnya dia itu ada, tidak kelihatan atau secara implisit seperti itu. Karena circle dan square itu memiliki sifat khusus, ya kan? Jadi circle kan lingkaran, square adalah persegi. Maka apa? Maka saya harus mendefinisikannya setiap ini bidang antar ini, circle dan square. Misal circle memiliki sifat khusus yaitu memiliki R. Nah, siap private ya. Maka saya harus membuat setGet metodenya. Lebih mudahnya saya menggunakan refactor, terus apa ya, lupa, refactor encapsulasi field get set refactor seperti ini. Oke, baik. Tadi di dalam shape saya tidak memberikan metode menghitung luas. Nah, karena apa? Karena shape belum jelas, ya kan? Karena setiap turunan dari shape itu memiliki cara perhitungan luas sendiri-sendiri. Oleh karena itu, di sini saya harus membuat menghitung luas khusus untuk circle, khusus untuk lingkaran. Nah, double public, seperti itu. Luas double luas sama dengan mat.p P dikali ya mat .po R pangkat 2 po R pangkat 2 sampai bisa langsung memanggil R atau bisa memanggil get R seperti ini. Get R bisa saya tambahin this atau tidak, terserah sampean. Nah, seperti ini.
Untuk pi, mengapa kok salah pi? Mat pi, oh ya, pi seperti ini, bukan pi ya. Oke. Karena ini mengembalikan nilai, karena ini metode mengembalikan nilai atau return, maka saya harus menambahkan kata kunci return. Apa yang dikembalikannya itu luas. Bisa kita lihat bahwa keduanya ini. Oke, sekarang kita ke square. Kalau square itu set ya, double integer set private refactor enkapsulasi. Oke, berikutnya menghitung luas. Public double integer menghitung double aja ya, double menghitung luas. Nah, oke, luas sama dengan double luas sama dengan mat ya kan, mat po ya, mat po dua, seperti itu. Terus ada return luas gitu ya. Nah, di sini saya ganti luas, menyesuaikan dengan yang ada di dalam metode menghitung luas. Oke, ini double, saya kasih double. Terus ini juga karena double maka saya ganti double, juga double. Itu tadi circle juga saya ganti double, bukan integer, jadi ini double, ini double. Oke, baik, sudah. Sekarang saya masuk ke shape. Nah, circle dan square itu sama-sama dia memiliki luas, gitu kan. Nah, oleh karena itu maka kita bisa menariknya di dalam kelas shape. Jadi kita bisa membuat, di sini kita tambahkan bahwa setiap shape itu memiliki luas, namun cara menghitungnya berbeda. Oleh karena itu setiap metode luas menghitung itu saya sendirikan. Jadi circle sendiri, square sendiri. Namun dia memiliki luas ya, dia memiliki luas. Dan hasil dari perhitungan luas tersebut itu harus saya tampilkan. Jadi setiap shape itu harus menampilkan, setiap shape jenis dari shape itu harus menampilkan apa hasil. Maka di sini saya membuat metode void ya untuk untuk memanggil luas ya. Void public void result ya. Public void result. Terus di sini ada system dot println. Saya luas ya, luas apa ya kan, luas apa plus name-nya apa, this name, luas this name sama dengan luas, nah gitu, this luas, sorry, this
Nah, sekarang luas ini itu harus kita rujuk ke dalam dua kelas ini, circle dan square. Gimana caranya? Nah, untuk bisa merujuk ya luas yang ada di dalam shape, maka di sini saya harus menambahkan super ya, super. Super ya, kalikan double-nya karena sudah didefinisikan di atas di anak kelasnya. Luas, oh sorry luas, karena private ya luas ya. Luas harus saya saya refaktor supaya bisa dipanggil. Ada git luas, ada oke, sudah ya, sudah sampai ke atas. Ada git luas, ada set luas. Oke, nah seperti ini. Ganti super git luas ya. Oh, super set luas, super set luas. Nah, tadi saya set luasnya adalah perhitungan matematika ya. Terus returnnya adalah, nah karena return maka saya harus memanggil getnya, get luas. Nah, seperti ini. Terus untuk yang square sama seperti cycle, ini saya ganti set ya. Super itu berarti memanggil parentnya. Super set. Nah, di dalam parent itu ada metode namanya set ya. Karena sudah di set, maka kita bisa menggunakan get super get luas seperti ini ya. Oke, berikutnya untuk mencoba bahwa aplikasi ini berjalan dengan benar, maka saya harus membuat satu kelas lagi yang digunakan untuk menjalankan semua kelas yang ada di dalam get ini. Kelas apa itu? Yaitu kelas shape test. Ini saya membuat kelas shape test. Oke, kita buat shape test. Terus saya membuat main metodenya public static void main. Terus di sini ada string request. Ya. Terus saya akan membuat setiap objek dari circle dan square di sini. Circle ya, lingkaran kecil misalnya. Saya membuat objek namanya lingkaran kecil. New lingkaran circle ya. Ini. Nah, terus di dalam circle ya, itu saya mencoba untuk ngeset ngeset set R-nya. Set R saya set R. Oh, set R-nya kok integer masihan. Saya lupa ya, bukan integer. Circle itu bukan integer namun double ya, set R-nya. Double. Misal saya set nilai dari set R, format set R ini dengan nilai misal 7
0 karena double ya. Maka apa? Maka untuk menampilkan di dalam konsol, saya bisa memanggil metode tadi result, metode result yang dimiliki oleh shape induk, sedangkan circle adalah anak dari kelas shape. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menggunakan metode result tadi, kecil dot result. Kalau kita jalankan akan jadi seperti ini. Oh sorry, ada apa ini? Oh ya, sorry. Oh karena set R 0 luas 0. Kenapa ini kok luas 0? Circle kenapa kok luas 0? Set luas. Oh, sorry. Saya belum memanggil menghitung luasnya. Oke, lupa ya. Tadi saya harus memanggil dulu menghitung luas di lingkaran kecil, ya. Lingkaran kecil dot menghitung luas. Nah, setelah itu baru saya jalankan. Nah, seperti ini. Oh ya, lupa. Luas 0 ini karena memang saya belum mengeset namanya. Jadi sebelum saya set name ya. Jadi sebelum saya men-set terlebih dahulu, lebih baiknya saya men-set namanya terlebih dahulu. Lingkaran kecil set name. Misal apa tadi? Lingkaran kecil. Kalau kita jalankan lagi seperti ini. Oke. Untuk apa? Untuk circle-nya, untuk square-nya kita bisa gunakan sama bentuknya seperti ini. Jadi mulai dari ini ya, cobakan aja. Square persegi. Persegi semua. Persegi side. Kita jalankan. Hasilnya luas persegi sama dengan 49.0. Oke, saya coba untuk mengulas kembali, mereview kembali bahwa saya mulai dari belakang ya, dari sini ya. Mengapa kok bisa muncul luas lingkaran kecil 153.93 dan seterusnya? Itu karena saya manggil ini lingkaran kecil dot result. Nah, lingkaran kecil dot result dari mana? Dari shape sebenarnya, dari shape sini ya. Dari shape yaitu lingkaran result. Padahal di dalam circle sendiri itu nggak ada yang namanya method result. Namun karena shape adalah parent dari circle, maka semua sifat yang dimiliki oleh shape juga dimiliki oleh circle. Seperti itu. Nah, ini luas. Nah, this dot name sama dengan this get luas. Nah, lingkaran kecil ini itu berasal dari this dot name dan this get luas. Dimana this dot name ini itu sudah kita eksekusi di sini. Lingkaran kecil dot set name. Nah, lingkaran kecil set name dari mana? Set name ini sebenarnya bukan dari kelas circle, tapi dari mana? Tapi dari kelas induknya yaitu shape ya. Karena apa? Kan di cycle nggak ada yang namanya metode shape.
namun karena anaknya maka secara implisit dia itu memiliki sifat yang dimiliki oleh induknya. Salah satunya adalah metode segmen. Nah, terus hasilnya dari mana ini? 153.938 dari mana hasilnya? Nah, ini merupakan dari perhitungan ini, Mas, Mbak ya. Lingkaran kecil dot menghitung luas dari perhitungan ini. Dimana menghitung luas ini merupakan superset luas. Super itu memanggil kelas induknya, kelas super ya, kelas induknya. Superset luas. Saya set luasnya adalah mat.b dikali matmu atau rumus jari-jari ya, rumus luas lingkaran. Terus returnnya saya kembalikan super get luas gitu ya. Saya kembalikan super get luas. Berarti hasil dari set luas ini saya kembalikan seperti itu. Nah, ini maka hasilnya seperti ini. Nanti bisa bertanya di WA silakan, dan semua subscriber akan saya kopikan nanti di Google Drive dan Anda bisa mendownloadnya. Oke, kita lanjutkan untuk materi berikutnya apa ini. Sudah. Thank you. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.